Ya, balik lagi dengan saya Jin Kozeki. Kali ini saya sedang berada di Vihara Sianjin Kupo, Karawang, untuk menyaksikan perayaan Tahun Baru Cina 2573, tepatnya 1 Februari 2022 Masehi. Untuk teman-teman yang merayakan, selamat Gongxi Facai. Untuk yang penasaran di dalam ada apa, ikuti terus. Perjalanan saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui sekelumit cerita tentang Vihara Sianjin Kupo yang terletak di Dusun Benteng, Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang konon dibangun sekitar tahun 1700-an. Nama Sianjin Kupo sendiri adalah sebuah gelar penghormatan yang diberikan oleh beberapa saudagar untuk seorang gadis kecil yang telah membawa keselamatan dan keberuntungan kepada para saudagar saat berdagang di Tiongkok sana. Dikisahkan ada 3 keluarga yang bermarga Lau, Chang, dan Kou, tinggal di kampung yang bernama Taputama di Provinsi Guangdong, suatu tempat di Tiongkok Selatan yang berseberangan dengan Pulau Formosa atau sekarang disebut Taiwan. Ketiga marga tersebut adalah pedagang di bidang rempah-rempah yang mencari dan memasarkan dagangannya dengan cara berlayar bersama-sama menggunakan kapal milik mereka dari satu tempat ke tempat lainnya. Menyusuri Sungai Kuning yang merupakan sungai terpanjang kedua di Tiongkok, perjalanannya hingga ke pelosok di pesisir Laut Cina Selatan. Pada suatu perjalanannya, mereka melewati sungai di sekitar hutan jati dan bertemu dengan gadis kecil yang sedang bermain sendirian. Usianya sekitar 7-8 tahun. Ia memberitahu ke para pedagang itu untuk tidak berlayar ke lautan karena akan ada badai. Namun, para pedagang tersebut tidak menghiraukan peringatan gadis kecil tersebut. Saat menuju lautan, benar saja, para pedagang itu terkena badai yang sangat dahsyat. Namun, beruntung, mereka selamat dan tidak ada kerusakan. Karena penasaran terhadap gadis kecil itu, beberapa kali para pedagang melewati hutan tempat gadis kecil itu berada, namun tidak menemukannya lagi. Sebagai bentuk terima kasih, para pedagang itu memberikan mainan anak-anak dengan meletakkannya di tempat gadis kecil itu bermain. Suatu malam, keluarga Kau bermimpi bertemu dengan gadis kecil itu dan menyampaikan pesan bahwa dia akan selalu mendampingi dan melindungi ketiga keluarga itu dalam setiap perlayarannya. Sejak saat itu, para pedagang merasa selalu diberi keberkahan dan sukses dalam usaha dagangnya, selalu terhindar dari bahaya. Sebagai bentuk syukur, ketiga keluarga itu sepakat membuat hiolo dari batu gunung warna hitam yang sisi kanan kiri atasnya diberi tonjolan berupa kepala kura-kura. Hiolo ini diletakkan di kapal. Di setiap pagi dan malam hari, mereka memasang hiyo di hiolo untuk keselamatan dan kelancaran usahanya. Konon, sejak saat itu, ketiga marga tersebut suka melihat kemunculan gadis kecil itu di atas kapal mereka, dan ada kalanya dalam wujud nenek-nenek. Ia muncul terutama di saat kapal mereka dalam keadaan bahaya. Sebagai rasa hormat, mereka kemudian memanggil Kupo yang artinya nenekku. Berhubung mereka telah mengalami beberapa kali mukjizat, maka mereka memanggilnya Sianjin Kupo, yang artinya adalah nenekku yang telah mencapai tingkat kedewaan. Namun, dalam pengucapan biasa disingkat menjadi Kupo. Dalam perjalanan dagangnya, ketiga marga ini mencari sumber dan pasar baru yang lebih luas. Bukan hanya di sekitar daerahnya, lalu dari Tiongkok mereka mengarungi lautan, menuju selatan melewati beberapa wilayah Nusantara, dan sampailah ke Pulau Jawa, masuk melalui Sungai Citarum, sungai terbesar di Jawa Barat. Dalam perjalanan menuju hulu Sungai Citarum, mereka menemui sungai cabang, yaitu pertemuan 2 sungai besar, Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Di tengah kebingungannya untuk memilih sungai mana yang akan dilalui, mereka sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan dan bermukim di bantaran sungai cabang tersebut, yang sekarang dikenal dengan Dusun Benteng. Dengan bahan yang sederhana, mereka membangun pemukiman di bantaran Sungai Citarum, termasuk membangun vihara tempat hiolo batu hitam diletakkan untuk disembayangi. Dari ketiga marga ini, tidak semuanya menetap di tempat tersebut. 2 marga, yakni Marga Chang dan Marga Lau, melanjutkan perjalanan dagangnya ke daerah lainnya di Nusantara. Untuk menggali sejarah vihara ini, saya berkesempatan untuk ngobrol dengan Suhu Cheng Cheng. Suhu Cheng Cheng ini adalah orang yang dipercaya mengurusi ritual keagamaan di vihara ini. Saya pun bertanya tentang banyak hal ke beliau. Selain cerita sejarah, konon masyarakat yang datang ke vihara ini tidak semuanya warga Karawang. Akan tetapi, banyak dari daerah lainnya juga pada datang. Bahkan warga pribumi pun ikut berkunjung ke vihara untuk mencari keberkahan. Dalam perjalanannya, vihara ini pernah mengalami 2 kali musibah, yakni pada tahun 1983 terjadi kebakaran, dan pada tahun 2021 terjadi kebanjiran. Di hadapan saya ini adalah hiyo, sebuah bahan yang dijadikan media sembayang untuk berkomunikasi dengan Tuhan ataupun dewa dengan cara dibakar agar hiyo bisa membara dan mengeluarkan asap. Hiyo yang ada di sini disediakan vihara secara gratis untuk semua pengunjung.
Sebagai bentuk terima kasih, biasanya yang mengambil hiyo di sini akan memberikan uang ke kotak dana atau kotak amal dengan sukarela. Selain hiyo, vihara juga menyediakan minyak sayur yang sudah disediakan dalam botol mineral, yang fungsinya sebagai bahan bakar api, karena api sendiri diyakini sebagai simbol kehidupan agar terus menyala. Adapun, untuk ritual di vihara ini, ada 7 titik atau 7 altar yang biasa dikunjungi atau disembayangi oleh masyarakat. 1. Tuhan Yang Maha Esa. Sebutan lainnya, Sang Hyang Adi Buddha, Tien Kung, Allah, atau Sang Hyang Widi. Maknanya hanya satu, yaitu sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Letaknya di pintu utama saat masuk ke vihara. 2. Samkuan Taiti. Pemujaan terhadap ketiga dewa penguasa alam, yaitu alam langit, alam bumi, dan alam air. Ketiga dewa tersebut adalah Tian Quan, Tai Quan, dan Cui Quan. Tian Quan, dewa penguasa langit yang menguasai peredaran matahari, bulan, bintang, udara, dan benda-benda lain yang ada di angkasa. Ti Quan, dewa penguasa bumi yang berkuasa karena terciptanya semua yang ada di bumi, termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Cui Quan, dewa yang menguasai peredaran air, hujan, sumber air di gunung, sungai, lautan, dan mengatur angin yang membawa hujan, banjir, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan air. 3. Munsen, dipercaya sebagai sepasang malaikat penjaga pintu yang seringkali digambarkan pada daun pintu yang di sebelah kiri dan kanan. 4. Altar utama Sianjin Kupo. Altar Vihara Sianjin Kupo Karawang sekarang ini sudah berusia sekitar 350 tahun. Sudah ramai dikunjungi para tamu umatnya sejak sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Pada umumnya, mereka yang bersembahyang ke vihara ini adalah pendatang dari daerah Tiongkok. Selain itu juga, pribumi yang tinggal di sekitar vihara, mereka meyakini bahwa Sianjin Kupo adalah pelindung yang selalu mendampingi bagi para pedagang, pelayar, petani, pengungsi, dan leluhur bagi penduduk yang berasal dari provinsi Guangdong. 5. Sakyamuni Buddha. Gautama yang lazim disebut Buddha Gautama lahir pada tahun 560 sebelum Masehi di negara Kapilavastu. Ayahnya adalah Raja Sidodana dari suku Saika, sehingga beliau dinamakan Sakyamuni Buddha. 6. Kuang Siim Posat. Dalam bahasa Sanskerta disebut Avalokitesvara Bodhisattva. Dikenal secara luas sebagai Dewi Welas Asih yang bersedia meninggalkan tingkat tertinggi sebagai Buddha dan menjadi Bodhisattva demi menolong makhluk hidup yang menderita di alam dunia ini. 7. Liungsi Pakung. Altarnya terletak di bagian paling belakang vihara Sianjin Kupo, dikenal sebagai Sinbeng yang ditugasi oleh Raja Dewata Yung Huang Dadi untuk mengatur turunnya hujan dan petir di 5 penjuru alam. Selain dari ketujuh altar tersebut, di beberapa dinding vihara juga ada lukisan-lukisan dengan berbagai cerita. Dan dari tembok yang dihiasi cerita gambar tersebut, di tengahnya terdapat kolam ikan koi dan kura-kura yang seluruh pagar dan ornamennya terbuat dari batu marmer. Sebagai tradisi di setiap tahun baru Imlek, tak ketinggalan, diadakan pagelaran barongsai dan liong. Walaupun dilaksanakan dengan keterbatasan dikarenakan pandemi, namun penampilannya cukup menghibur masyarakat sekitar. Ya teman-teman, terima kasih telah menemani perjalanan kali ini. Sampai jumpa.